Herman TV. Rabbana zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita sambung kajian tafsir surah Yasin, surah yang ke-36 dalam Al-Quranul Karim. Kita mulai dari ayat yang ke-45 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapan kamu dan azab yang akan datang, agar kamu mendapat rahmat. Ya. Ayat Allah Ta'ala ini menjelaskan, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka. Mereka siapa di sini? Lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Jadi kalau disampaikan kepada orang-orang musyrik dulu di Mekah, apa dikatakan kepada mereka? Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Takutlah kamu, bertakwalah kamu, ya. Takutlah kamu atau bertakwalah kamu supaya selamat dari azab yang ada di depan kamu, yaitu azab akhirat, atau azab yang di belakang kamu, yaitu azab dunia. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dengan itu kamu dirahmati. A'radu wa lam yajibu ila dzalik. Mereka berpaling, tidak mau memperkenankan seruan itu. Jadi kalau diajak, diingatkan kepada mereka, orang-orang musyrik, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu selamat dari azab dunia dan azab akhirat. Dan juga kalau kamu benar-benar bertakwa, kamu akan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika ini disampaikan kepada mereka, a'radu wa lam yajibu ila dzalik. Mereka berpaling dan tidak mau memperkenankan seruan itu. Ayat ini memberi pengajaran bagi kita bahwa jika kita bertakwa kepada Allah, takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka pertama kita akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Selamat dari azab dunia dan selamat dari azab akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita benar-benar bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, insya Allah kita juga bakalan mendapat rahmat dari Allah. Makanya pada ujung ayat itu kata Allah, la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Jadi salah satu asbab Allah mencurahkan rahmatnya dengan kita itu adalah jika kita bertakwa, ya. Maka buah dari takwa itu antaranya selamat dari azab dunia dan akhirat, dan juga mendapat curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah tidak akan selamat dari azab dunia dan akhirat, dan tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang diazab Allah Ta'ala di dunia pasti orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang diazab Allah Ta'ala di akhirat juga pasti orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala
adalah mereka orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, maka pada ayat 46 kemudian kata Allah taala, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin." Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka, min ayatin, satu ayat, ya, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka berpaling daripada. Nah, jadi ini kesimpulan bagaimana orang-orang musyrik itu saat didakwahi, saat disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kata Allah Ta'ala pada ayat ini, wa ma taji'u haula'il musyrikin, tidaklah datang kepada mereka orang-orang musyrik itu, min ayatin, ay min alamatin wadihatin min 'indi rabbihim, tidaklah datang kepada orang-orang musyrik itu ayat atau tanda yang jelas nyata dari Allah Ta'ala, ya, untuk menunjuki mereka kepada kebenaran, supaya juga menjelaskan kepada mereka kebenaran Rasulullah, illa a'radu anha, melainkan mereka berpaling darinya, walam yantafi'u biha, dan tidak mengambil manfaat sedikit pun dari situ. Jadi tidak ada satu ayat pun yang disampaikan kepada mereka melainkan mereka tolak, melainkan mereka berpaling daripadanya. Inilah keadaan orang-orang musyrik tatkala ayat-ayat Allah Ta'ala disampaikan kepada mereka. Mafhum mukhalafahnya bagi kita adalah, jika kita ingin membuktikan bahwa kita ini benar-benar orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka setiap kali disampaikan ayat-ayat Allah kepada kita, wajib kita menerimanya. Makanya para sahabat itu dulu, setiap kali datang perintah kepada mereka, apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mau itu sesuai dengan nafsunya atau tidak, kalau sudah datang ayat Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mau itu bertentangan dengan kebiasaannya, sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Tidak ada bantahan sekalipun. Kenapa? Karena begitulah orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, disampaikan ayat Allah, ngeyel dia, atau mencari-cari celah dia untuk menolak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang-orang yang tidak beriman, seperti orang-orang musyrik pada masa dahulu. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat 47, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepada kamu. Orang-orang kafir itu kemudian berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan? Maka kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini salah satu contoh yang Allah Ta'ala sebutkan bagaimana dulu ngeyelnya orang-orang musyrik itu kalau disampaikan perintah Allah. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, apa dikatakan kepada mereka? Anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah, sedekahkanlah, berikanlah sebahagian rezeki yang Allah beri kepadamu, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, yang Allah perintahkan untuk diinfakkan itu sebenarnya bukan milik kita, tapi harta yang dititipkan Allah kepada kita. Anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah sebahagian harta yang telah direzekikan Allah kepada kamu.
Harta kita itu dari mana datangnya? Allah rezekikan. Jadi saat Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kira-kira begini bahasanya. Wahai hambaku, ini aku titipkan kamu rezeki. Rezeki yang aku beri ini melebihi dari kebutuhanmu. Maka lebihan dari kebutuhanmu itu tolong berikan kepada hamba-hambaku yang tidak seberuntung kamu. Kalau kita buat terjemahan bahasa kita, kira-kira pesan Allah setiap memberi rezeki itu demikian. Ya, makanya nggak boleh kita menganggap rezeki yang kita miliki itu, rezeki yang kita punya sekarang itu milik kita sepenuhnya. Tidak. Saat Allah titipkan rezeki itu ke kita, itu Allah Ta'ala menitipkan pesan supaya sebahagiannya kasih. Kenapa Allah Ta'ala harus suruh kita kasih sebahagiannya? Apa salahnya kalau Allah yang langsung ngasih? Ya, mungkin orang berpikir begitu. Kenapa harus kita yang ngasih? Mestinya Allah aja dah yang langsung ngasih. Gak usah melalui perantaraan kita lagi. Langsung aja Allah kasih kepada mereka tanpa harus dititipkan ke kita dulu. Allah buat begitu bentuk kasih sayang Allah dengan kita. Di mana letak kasih sayangnya? Allah ingin kita dapat pahala dari rezeki yang Allah beri itu. Andai kata Allah Ta'ala tidak titipkan kepada kita, maka tidak ada sumber pahala kita lagi. Coba bayangkan misalnya rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita pas-pas sesuai kebutuhan kita saja, maka nggak ada kelebihan lagi untuk kita infakkan. Tapi Allah Ta'ala lebihkan rezeki itu ke kita. Lebihnya itu peluang Allah Ta'ala beri supaya kamu dapat pahala, supaya kamu berinfak. Andai kata Allah yang langsung kasih kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang fakir, maka tidak ada lagi peluang pahala untuk kita. Makanya orang yang berharta itu punya peluang ibadah yang tak dimiliki orang yang tidak berharta. Maka kalau ditanya, ada nggak keutamaan orang kaya? Tentu ada. Sebagaimana juga ada keutamaan orang miskin. Orang miskin ada keutamaannya. Ya, ada keutamaannya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan keutamaan orang miskin. Namun juga yang harus dilihat secara seimbang, orang kaya juga punya keutamaan yang tak dimiliki oleh orang miskin. Salah satunya kesempatan beribadah dengan harta yang dia miliki. Orang miskin nggak bisa begitu. Maka jika dikatakan kepada orang-orang kafir, anfiqu minar rizqi alladhi manna bihillahu alaikum, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kamu, berikanlah sebahagiannya kepada orang miskin, orang susah, anak yatim. Apa kata orang-orang musyrik itu? Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anutu'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Qala alladziina kafaru, kemudian berkatalah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang diperintahkan tadi untuk berinfak itu, apa dikatakan, apa mereka kata? Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkatalah orang-orang kafir itu kepada orang-orang beriman, anutu'imu man law yasha'u Allahu at'amah, apakah kami perlu memberi makan orang-orang yang kalau Allah berkehendak kan Allah bisa kasih makan? Ya, jadi bahasa mereka begitu. Apa iya harus kami yang ngasih makan mereka? Kalau Allah berkehendak kan Allah bisa kasih makan mereka. Masuk akal sih, ya kan? Tapi ini bentuk dari keingkaran, ya. Sama halnya misalnya sekarang ada orang disuruh, ayo kita tolong si fulan, kita bantu dia, lalu dia bilang begini, kalau Allah Ta'ala berkehendak kan Allah bisa kasih dia makan. Ngapain Tuhan itu nyuruh-nyuruh kita harus ngasih dia makan? Yang paling kuasa ngasih makan itu kan Allah, kira-kira begitu. Memang benar Allah Ta'ala kuasa ngasih dia makan, kuasa ngasih dia harta, kuasa ngasih dia rezeki. Allah kuasa. Kenapa Allah suruh kita? Satu, karena Allah Ta'ala ingin perintahkan kita begitu. Yang kedua, karena Allah ingin memberi kita kesempatan untuk melakukan amal ibadah. Ya. In antum illa fi dhalalim mubin.
Akhirnya orang-orang kafir itu berkata, tidak adalah kalian wahai orang-orang beriman kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat kalian ini, kata orang-orang kafir itu. Kenapa? Kenapa kalian suruh kami ngasih orang-orang miskin, orang fakir itu makan, kalau Tuhan itu kuasa? Nah, kalau Tuhan kuasa, dia ajalah yang ngasih langsung makan. Apa yang disuruh-suruh kami ngasih dia makan? Ya, baik. Jadi ini bentuk apa namanya? Bentuk penentangan dari orang-orang kafir apabila mereka diseru kepada kebaikan. Sama ungkapan orang yang mengatakan begini, kan ada seruan membela agama Allah begitu, menolong agama Allah begitu. Adalah tokoh-tokoh tertentu bilang begini, ngapain bela-bela agama Allah? Allah itu akan membela agamanya sendiri. Memang benar Allah Ta'ala membela agamanya sendiri. Tanpa bantuan, tanpa pertolongan kita, agama Allah ini akan dijaga Allah. Tapi jangan kita lupa, Allah perintahkan kita untuk membela agamanya. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita untuk membela agamanya? Supaya kita dapat pahala, supaya itu menjadi amal ibadah kepada kita. Sama halnya dulu, kenapa sih Rasulullah itu harus perang segala begitu? Ya kan? Kenapa sih Rasulullah itu harus terusir segala dari Mekah begitu? Kalau kita mikir pakai logika, mestinya kan Allah itu bisa tolong Nabi SAW sejak dari awal, tanpa harus hijrah, tanpa harus perang, tanpa harus ada yang terbunuh, tanpa harus ada yang terluka begitu. Kalau Allah Ta'ala ingin menolong sejak awal, mestinya kan Allah itu kuasa. Lalu kenapa perjalanannya harus begitu? Harus menghadapi siksaan, cacian, makian, diusir dari Mekah, berperang di medan pertempuran, ya, luka, bahkan banyak yang terbunuh. Kenapa harus begitu? Baru Allah Ta'ala kemudian kasih kemenangan. Jawabannya karena Allah ingin memberi peluang ibadah kepada orang-orang beriman. Andai kata tidak harus hijrah, maka tidak ada yang mendapat pahala hijrah. Andai kata tidak ada peperangan, maka tidak ada yang mendapat pahala jihad. Andai kata tidak ada yang terluka dan terbunuh di medan jihad, tidak ada orang yang mendapat pahala mati syahid. Maka semua itu dibuat Allah Ta'ala, ya, sebagai peluang dari Allah. Sama halnya sekarang, kalau kita ditanya, ya, kenapa Palestina itu terjajah, ditindas, dan kemenangan itu belum kelihatan sama sekali? Apakah kira-kira Allah membiarkan mereka? Apakah kira-kira Allah tidak tahu penderitaan mereka? Apakah kira-kira itu bukti bahwa agama keyakinan mereka tidak benar sehingga seolah tidak ada pertolongan dari Tuhan? Jawabannya tidak. Saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka bukan sedang dibiarkan Allah dalam arti tanpa sebarang pertolongan Allah, tapi Allah Ta'ala masih biarkan begitu karena Allah ingin beri ke mereka kesempatan untuk mendapatkan pahala jihad dan syahid di jalan Allah Ta'ala. Allah sedang memberi peluang yang sangat besar kepada mereka, ya. Mungkin menurut kita itu tawaran yang tidak menarik. Orang yang cinta dunia itu bukan tawaran yang menarik untuk dia. Tapi orang-orang yang cinta dengan akhirat, yang kuat imannya kepada Allah, sesungguhnya itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Mati mati syahid itu adalah cita-cita terbesar orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Satu-satunya kematian yang Allah tidak katakan mati, itu kematian orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu, walaupun kita sebut mati, ya, Allah mengatakan tidak, ya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan katakan orang-orang yang terbunuh di medan jihad itu sebagai mati, tapi mereka itu adalah hidup. Dalam ayat yang lain kata Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
Jangan kau berpikir, jangan kau menyangka bahwa orang-orang yang mati syahid di medan perang itu mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah dan Allah beri mereka rezeki. Jadi kalau tidak ada peperangan, tidak ada kematian mati syahid, maka orang tidak dapat pahala. Baik. Jadi kita juga diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersedekah, menolong orang susah, menolong orang miskin. Sebenarnya bukan karena Allah tidak kuasa untuk memberi harta kepada mereka, mencukupkan rezeki mereka. Allah kuasa. Sebagaimana Allah kuasa mencukupkan rezeki kepada kita, itu Allah kuasa mencukupkan rezeki saudara-saudara kita yang sekarang sedang kekurangan. Allah kuasa itu. Lalu kenapa ke kita Allah cukupkan bahkan lebihkan sedangkan mereka kurang? Karena Allah Ta'ala ingin supaya kita jadikan itu amal ibadah. Aku kasih kamu rezeki lebih supaya lebihan rezekimu itu jadi ibadah. Maka tolonglah saudara-saudara yang susah, miskin, melarat itu. Allah sediakan mereka miskin, susah, supaya apa? Supaya menjadi ladang ibadah untuk kita. Dan mereka juga kalau sabar dengan kondisi itu menjadi ladang ibadah yang sangat besar untuk mereka. Ya, baik, kita lanjutkan. Ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, maksudnya orang-orang kafir itu, kapan janji hari kebangkitan itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar. Jadi salah satu isi dakwah Nabi SAW dahulu ialah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat, di mana pada hari kiamat nanti semua manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Ketika ini disampaikan Nabi SAW kepada orang-orang musyrik, apa respon mereka? Wa yaqulu haula'il kuffar ala wajhi at-takdzib wal isti'jal. Berkatalah orang-orang kafir itu dengan tujuan untuk mendustakan. Apa kata mereka? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan terjadinya kebangkitan yang kamu sampaikan itu jika kamu benar? Ya. Jadi mereka bertanya, kalau benarlah ucapanmu itu wahai Muhammad, bahwa semua manusia yang mati nanti akan dibangkitkan, bisa enggak kamu beritahu kami kapan itu terjadi? Ini ditanyakan oleh mereka bukan karena beriman atau percaya dengan peristiwa itu, tidak. Ini ala wajhi takdzib, karena atau sebagai bentuk pendustaan mereka terhadap apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya, sama halnya kalau kita analogikan begini. Misalnya ada orang menyampaikan sesuatu yang menurut orang lain mungkin itu agak mustahil begitu menurut dia. Lalu saking tidak percayanya dia, apa dia bilang? Bisa kamu tunjukkan? Kapan bisa kau tunjukkan ke saya? Bisa kau bawa? Dan lain sebagainya. Itu pertanyaan bukan bertujuan untuk mempercayai, tapi saking tidak percayanya begitu. Orang-orang musyrik dulu mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan terjadinya hari kiamat itu jika kamu benar? Ini bukan bertanya kapan terjadi, tapi sesungguhnya saking tidak percayanya mereka ada hari kebangkitan itu, sampai-sampai mereka bilang ke Nabi, kapan kejadiannya itu wahai Muhammad? Kalau memang kamu benar, kapan itu terjadi? Nggak percaya mereka. Ya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan ketika mereka sedang bertengkar. Ya. Ma yanzuru haula'il musyrikun.
tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang musyrik, alladzina yasta'jiluna biwa'idillah, yang mana tadi mereka meminta supaya disegerakan itu kiamat, atau bertanya kapan itu terjadi. Sesungguhnya tidak ada yang mereka tunggu illa nafkhatal faz' inda qiyamis sa'ah, melainkan satu teriakan, satu suara, ya, yaitulah di mana saat itu terjadi hari kehancuran, ya. Jadi tidak ada yang mereka tunggu kecuali akan datang suatu teriakan, suara yang sangat keras yang menyebabkan seluruh alam semesta ini binasa. Apa itu? Tiupan sangkakala. Maka sesungguhnya tidak ada yang mereka tunggu kecuali tiupan sangkakala itu. Maka nanti terjadinya hari kiamat, hancurnya alam semesta ini itu dengan sekali tiupan saja, ya, sayhatan wahidatan, sekali tiupan saja hancur seluruh alam semesta ini, ya. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, kehancuran itu datang secara tiba-tiba. Ketika itu mereka masih sedang asyik bertengkar fi syu'uni hayatihim, dalam urusan kehidupan duniawi mereka. Jadi nanti hari kiamat itu terjadi tidaklah dalam prediksi manusia. Jadi tidak ada aba-aba ini. Misalnya besok mau kiamat, tidak ada aba-aba sama sekali malam ini, siap-siap besok bakalan terjadi kiamat, enggak ada. Orang sedang asyik beraktivitas, sedang sibuk dengan kehidupan mereka, tiba-tiba terdengarlah suara sangkakala yang disertai kehancuran seluruh alam semesta ini. Maka waktu kapan terjadinya hari kiamat itu benar-benar dirahasiakan Allah, sebagaimana waktu kematian kita juga dirahasiakan Allah. Waktu kematian kita kan dirahasiakan Allah, nggak tahu kita. Maka kematian itu juga datang tanpa aba-aba. Bisa saja kematian itu datang ketika kita sedang sibuk-sibuknya. Maka ada orang berangkat dari rumahnya menuju tempat kerjanya, dalam pikiran dia untuk menyelesaikan sekian banyak pekerjaan, tiba-tiba dalam kesibukannya mati, ya kan? Ada orang sedang bersantai menikmati makanan dan minuman di rumahnya, tidak pernah terfikir dia bahwa dia bakalan mati saat itu, tiba-tiba mati. Kiamat kubra, kiamat besar nanti juga begitu. Tidak ada satu manusia pun yang memprediksi bahwa terjadi hari kiamat. Maka manusia saat itu sedang sibuk dengan kehidupan duniawi mereka. Yang bekerja sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang mengurus rumah tangga sedang sibuk dengan urusan rumah tangganya. Tiba-tiba terdengarlah sayhatan wahidatan, satu seruan yang sangat keras yang menyebabkan seluruh alam semesta ini hancur binasa. Itulah peristiwa hari kiamat yang didustakan oleh orang-orang musyrik tadi. Kalau itu terjadi, maka kata Allah Ta'ala pada ayat 50, فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, sehingga mereka tidak mampu membuat wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Jadi saking cepatnya proses kiamat itu, sehingga kan saat itu manusia tidak sempat buat wasiat, nggak sempat buat wasiat, saking cepatnya proses ini. Fala yastati'una tawsiyah, ay fala yastati'u haula'il musyrikun 'inda an-nafkhi ayyusu ahadan bi syai'in, tidak sanggup, tidak bisa orang-orang musyrik itu atau siapapun saat ditiupkan sangkakala itu sudah tidak bisa membuat wasiat kepada seorang pun, sudah nggak bisa. Kenapa? Saking cepatnya proses hari kiamat itu terjadi. Jadi tidak tidak ada jeda waktu yang lama, nggak ada. Wala yastati'una ar-ruju'a ila ahlihim, dan tidak sempat pulang ke keluarga mereka.
andai kata nih tiba-tiba terjadi tiupan sangkakala, kita sedang di Jalan Arifin Ahmad, nggak sempat pulang ke rumah, udah kiamat. Nggak sempat pulang ke rumah. Orang yang sedang bekerja jualan, orang yang sedang di kantornya, orang yang sedang di perjalanan, kalau sudah terjadi tiupan sangkakala itu, nggak bisa pulang ke rumah lagi menemui keluarga. Bal yamutuna fi aswaqihim wa mawadi'ihim. Maka saat itu mereka semua mati. Bagi yang kerja di pasar, mati di pasar-pasar. Yang kerja di kantor, mati di kantornya. Yang sedang di jalan, matilah di jalanan. Di mana tempat dia berada saat itu, disitulah dia mati. Nggak sempat buat wasiat, nggak sempat pulang menemui keluarga. Nah, inilah gambaran betapa cepatnya proses hari kiamat itu. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba datang, tuh berubah segala-galanya, hancur, binasa. Nggak ada waktu. Kalau sekarang kita dengan ada handphone ini, nggak sempat nelpon, nggak sempat WhatsApp, saking cepatnya proses ini. Ya, hancur lebur habis semua. Ya, itu tiupan yang pertama. Setelah tiupan yang pertama, binasa hancur semua. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, lalu ditiupkan kemudian sangkakala. Ini tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama tadi yang menyebabkan seluruh alam semesta ini tiba-tiba hancur binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini nanti akan binasa. Ya. Setelah ditiupkan sangkakala pertama hancur binasa semua, maka nanti akan ada tiupan yang kedua. Jarak antara tiupan pertama dan kedua disebut dalam riwayat 40. 40 ini ulama berbeda pendapat, karena dalam riwayat itu cuma disebutkan 40. Ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 40 bulan, dan ada mengatakan 40 tahun. Ini jarak antara tiupan sangkakala pertama yang menyebabkan alam semesta ini hancur dengan tiupan sangkakala kedua. Wa nufikha fis sur, maka ditiupkanlah sangkakala kedua, nafkhatus tsaniyah. Apa yang terjadi pada tiupan sangkakala kedua ini? Bukan kehancuran lagi seperti tiupan sangkakala pertama. Faturaddu arwahuhum ila ajsadihim. Tiupan sangkakala kedua ini menyebabkan seluruh ruh dikembalikan semula kepada jasadnya. Maka nanti akan kembali menyatu ruh dengan jasad kita. Jasad kita dibuat Allah utuh kembali, dan Allah Ta'ala kembalikan semula ruh yang sudah berpisah sebelumnya dengan jasad kita. Maka فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ فَإِذَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ يَخْرُجُونَ إِلَى رَبِّهِمْ سِرَاعًا. Maka oleh karena Allah satukan kembali ruh dengan jasad itu, maka tiba-tiba semua keluar dari kubur-kubur mereka, berjalan menuju Tuhan mereka dengan begitu cepat. Maka nanti seketika setelah tiupan sangkakala kedua itu, dalam waktu sekejap, dalam detik yang sama, tiba-tiba semua keluar dari kubur masing-masing, berjalan begitu cepat menuju Allah Ta'ala. Nah, ini gambaran hari kiamat itu, ya. Saat itu nanti terjadi, maka ada orang-orang yang berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi nanti saat dibangkitkan manusia dari kubur mereka, itu ada yang berkata, yaitu orang-orang yang tidak beriman, itu berkata, man ba'athana mim marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Berdasarkan ayat ini, ada orang kemudian salah faham sehingga dia mengingkari adanya siksa kubur. Kenapa? Pada ayat ini
Dikatakan saat nanti mereka dibangkitkan dari kubur, mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur? Seolah-olah hari kebangkitan itu hari mereka dibangunkan dari tidur. Kalau namanya tidur berarti tidak diazab. Maka ada kelompok mengatakan berdasarkan ayat ini tidak ada azab kubur, tapi ini keliru. Lalu bagaimana kita memahami ayat Allah Ta'ala ini? Ini mereka ucapkan, kata para ulama, karena setelah tiupan sangkakala pertama tadi, kehancuran itu azab kubur sudah nggak ada. Maka antara tiupan sangkakala pertama dan kedua, ini orang-orang yang dulunya disiksa di dalam kubur, ini diistirahatkan. Maka dalam masa istirahat mereka ini seolah-olah mereka sedang tidur. Lalu datang tiupan sangkakala kedua, bangkit. Makanya mereka berkata, man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Jadi ayat ini bukan mengingkari adanya siksa kubur, ya. Saat mereka bertanya begitu, maka dikatakanlah kepada mereka, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman itu. Inilah dulu yang dikasih tahu sama kalian di dunia. Inilah dulu berita yang disampaikan kepada kalian saat di dunia, bahwa setelah kematian akan dibangkitkan, dibawa menuju Allah Ta'ala. Inilah, cuma dulu kamu nggak mau percaya, dulu kamu nggak mau beriman, ya. Ketika kita membahas ayat ini, jangan bayangkan ini untuk orang lain. Bisa-bisa kita yang ngalamin ini, karena banyak orang Islam ini pun masih tidak begitu kuat keyakinannya soal akhirat. Percaya sih percaya, tapi kepercayaannya masih tidak begitu kuat. Kenapa? Karena belum terjadi. Nanti setelah terjadi akan dikatakan hadza ma wa'adar rahman. Inilah dulu yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman itu. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul itu yang menyampaikan berita ini dulu kepada kalian, tapi kalian mendustakannya. Maka benarlah apa yang disampaikan rasul-rasul itu, dan dustalah kalian terhadap rasul-rasul Allah Ta'ala itu, ya. Baik, itu saja kajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung ayat 53 pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.